Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Erawati dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi alat indera pada manusia. Panca indera adalah alat-alat tubuh yang mempunyai fungsi untuk mengetahui keadaan luar. Alat indera manusia sering disebut juga dengan panca indera karena terdiri dari 5 indera, yang mana panca artinya 5. Nah, adapun panca indera pada manusia terdiri dari indera pendengar, yaitu telinga, yang berfungsi mendengar suara yang ada di sekitar kita. Yang kedua ada indera perasa atau lidah yang berfungsi untuk merasakan berbagai macam rasa makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut, diantaranya rasa asam, asin, manis, dan pahit. Yang ketiga ada indera peraba atau kulit yang berfungsi menerima rangsangan temperatur, suhu, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan lain sebagainya. Yang keempat ada indera pencium atau hidung yang berfungsi untuk mengenali sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Contohnya mencium aroma kue, makanan, dan parfum. Dan yang terakhir adalah indera penglihat atau mata yang berfungsi untuk melihat dan mengenali benda-benda yang ada di sekitar kita dengan cepat. Bagian-bagian telinga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga yang berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga yang berfungsi menerima rangsangan bunyi. Kemudian ada tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan ke rumah siput. Yang terakhir ada saluran Eustachius yang berfungsi menghubungkan rongga mulut dan telinga bagian luar. Yang terakhir adalah telinga bagian dalam yang terdiri dari saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, dan rumah siput yang memiliki fungsi mengubah impuls dan diteruskan ke otak. Selain itu juga berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Nah, setelah mengetahui bagian-bagian dari telinga beserta fungsinya, maka bagaimanakah kira-kira cara kerja telinga sehingga telinga dapat mendengarkan bunyi? Berikut adalah penjelasannya. Adapun cara kerja telinga atau proses mendengar melalui beberapa tahapan yang dimulai dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber bunyi. Gelombang dari sumber bunyi tersebut akan masuk melalui lubang telinga, dan apabila gelombang bunyi mencapai gendang telinga, maka gendang telinga atau membran timpani akan ikut bergetar. Getaran dari gendang telinga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Selanjutnya, getaran tersebut atau gelombang tersebut akan menggetarkan koklea atau rumah siput. Nah, demikian pula dengan cairan limfa yang terdapat di dalam rumah siput akan ikut bergetar. Getaran cairan-cairan limfa akan merangsang ujung-ujung saraf, dan ujung-ujung saraf akan menyampaikan rangsang bunyi tersebut ke otak. Demikianlah sehingga kita dapat mendengar bunyi. Adapun bagian-bagian lidah, yaitu pada bagian lidah yang berbintil-bintil disebut dengan papila, yaitu ujung saraf pengecap, yang mana papila ini sangat peka terhadap rasa tertentu yang berdasarkan letaknya pada lidah. Pada pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit.
pada tepi lidah dapat mengecap rasa asin dan asam, sedangkan pada ujung lidah dapat mengecap rasa manis. Adapun bagian-bagian kulit yang pertama adalah kulit ari yang berfungsi untuk mencegah masuknya sebuah bibit penyakit dan untuk mencegah penguapan air dari dalam tubuh. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan suatu keringat. Lapisan lemak berfungsi untuk menghangatkan suatu tubuh. Otot penggerak rambut berfungsi untuk mengatur sebuah gerakan rambut. Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan seluruh darah ke permukaan tubuh. Kemudian ada kelenjar minyak yang berfungsi melumasi kulit agar tidak kering. Adapun bagian-bagian hidung yang pertama adalah lubang hidung yang berfungsi untuk keluar masuknya sebuah udara. Rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring sebuah udara yang masuk ketika bernapas. Selaput lendir yang berfungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Serabut saraf berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Dan saraf pembau berfungsi untuk mengirimkan bau-bauan ke bagian otak. Adapun bagian-bagian mata yaitu kornea yang berfungsi untuk menerima sebuah rangsangan cahaya dan meneruskannya pada bagian mata yang lebih dalam. Lensa mata berfungsi untuk meneruskan dan memfokuskan pada cahaya agar bayangan benda jatuh ke lensa mata. Iris berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya sebuah cahaya yang masuk ke mata. Pupil berfungsi sebagai saluran masuknya sebuah cahaya. Retina berfungsi untuk membentuk sebuah bayangan benda yang kemudian dikirim oleh saraf mata ke otak. Otot mata berfungsi untuk mengatur suatu gerakan bola mata. Dan saraf mata berfungsi untuk meneruskan sebuah rangsangan cahaya dari retina ke otak. Adapun gangguan pada alat indera yaitu influenza yang menyerang indera penciuman, ada mata minus yang menyerang indera penglihatan, tuli yang menyerang indera pendengaran, sariawan yang menyerang indera perasa, dan jerawat yang menyerang indera peraba atau kulit. Nah, demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.